Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirgahayu Pratama, NPM 2140402108, dengan dosen pengampu Pak Nurul Hidayat. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil resum saya bab 14 mengenai pendanaan perusahaan dan pasar modal. Adapun pengertian dari pendanaan. Pendanaan yaitu keputusan yang diambil oleh manajemen untuk kebutuhan aliran dana untuk operasional perusahaan. Adapun pengertian dari perdagangan di pasar modal. Pasar modal merupakan tempat investor menanamkan modalnya dengan berbagai risiko yang ditanggung untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Adapun istilah-istilah penting dalam sekuritas di pasar modal. Yang pertama yaitu perusahaan publik. Perusahaan publik yaitu perusahaan yang tidak terlibat secara aktif dalam manajemen perusahaan. Yang kedua yaitu bursa paralel. Bursa paralel yaitu perdagangan sekuritas yang belum terdaftar dalam sekuritas. Yang ketiga yaitu bursa utama. Bursa utama yaitu organisasi yang mempunyai lokasi fisik yang nyata. Yang keempat yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder yaitu perdagangan sesudah saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang kelima yaitu pasar perdana, yaitu pasar di mana sekuritas baru untuk menambah modal perusahaan. Yang keenam yaitu laporan pendaftaran, yaitu fakta-fakta yang disampaikan ke Bapepam sehubungan dengan rencana perusahaan untuk menerbitkan sekuritasnya. Yang ketujuh yaitu prospektus. Prospektus ini merupakan sekuritas baru dan perusahaan yang menerbitkannya. Yang kedelapan yaitu prospektus red herring, yaitu prospektus yang dibagikan kepada calon pembeli atau sekuritas baru. Yang kesembilan yaitu pihak dalam. Pihak dalam ini seperti pejabat, direktur, pemegang saham, dan sebagainya. Yang 10 yaitu persyaratan margin. Persyaratan margin ini peraturan yang dapat digunakan untuk membeli sekuritas. Yang 11 yaitu biaya emisi. Biaya emisi ini merupakan penerbitan saham atau obligasi baru. Yang ke-12 yaitu harga penawaran. Harga penawaran yaitu harga jual kepada masyarakat umum. Saham. Ada saham terbagi menjadi dua, yaitu saham biasa. Saham biasa yaitu sebuah piagam yang berisi aspek-aspek penting perusahaan, termasuk hak dan milik dan hak khusus yang dimiliki berkaitan dengan kepemilikan perusahaan. Adapun karakteristik khusus dari saham biasa, yang pertama yaitu nilai buku. Maksud nilai buku ini yaitu nilai dari modal yang telah tercantum neraca keuangan. Yang kedua yaitu nilai pasar. Nilai pasar ini merupakan nilai dari sebuah saham yang terjadi pasar sekarang. Yang ketiga yaitu dividen. Dividen ini yaitu pendapatan tetap yang diterima dari perusahaan. Yang keempat yaitu dividen yield, yaitu dividen dengan harga pasar dalam bentuk presentasi. Yang terakhir yaitu payout ratio. Payout ratio ini yaitu perbandingan dividen terhadap pendapatan. Yang kedua yaitu saham preferen. Saham preferen ini merupakan saham yang dimiliki kekhususan dalam pembayaran dividennya atau hak suara yang lebih bila dibandingkan dengan pemilik saham biasa. Kepemilikan saham ini dibedakan menjadi dua, yaitu untuk pemilik saham individu dan pemilik saham instansi. Pemilik saham individu ini dari tahun ke tahun meningkat, dan jumlahnya dikarenakan preferensi terhadap tanah yang dimiliki lebih tinggi daripada deposito bank dan lainnya. Sedangkan pemilik dari instansi atau organisasi ini berusaha bermain di pasar modal untuk mengelola dana yang dimilikinya secara profesional. Adapun cara menghitung keuntungan dari saham biasa.
Eh, yang pertama rumusnya yaitu dividend yield ditambah capital gains atau loss. Adapun perhitungan dengan rumus total revenue. Dividen yang diterima ditambah perubahan harga dibagi harga pembelian awal. Tipe risiko dan menilai risiko saham biasa. Yang pertama yaitu risiko sistematik, yaitu merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan. Sedangkan risiko tidak sistematis ini risiko yang bisa dihilangkan dengan diversifikasi melalui portofolio saham. Model diskon dividen untuk menilai saham. Adapun pendekatan perhitungan dari dividen diskon model yaitu dividen diskon model. Ini perhitungannya dividen diskon model. Di sini juga ada ketika terjadi perubahan harga, maka dapat dihitung dengan cara perubahan harga sama dengan harga akhir dikurang harga awal dibagi harga awal. Dividen capital gain yaitu sebuah yang ketika terjadi di mana selain mengharapkan dividen investor juga dia berharap terjadi capital gain. Nilai intrinsik. Nilai intrinsik secara tradisional ada hubungannya antara nilai intrinsik dengan harga pasar. Yang pertama yaitu nilai intrinsik lebih harga pasar sekarang maka undervalue atau dibeli. Yang kedua yaitu nilai intrinsik turun maka harga pasar sekarang overvalue atau dijual. Kalau nilai intrinsik sama dengan harga pasar sekarang maka terjadilah keseimbangan. Tingkat keuntungan yang diharapkan. Tingkat keuntungan diharapkan merupakan syarat minimum investor dalam mendapatkan keuntungan terhadap pembelian sahamnya. Tingkat keuntungan yang diharapkan sama dengan tingkat bebas risiko ditambah risiko. Nah, selanjutnya yaitu membentuk portofolio saham. Tahap sebelum investor melakukan portofolio, sebaiknya dia melihat alokasi dan memilih sekuritas dengan titik dan total 100% saham tersebut. Adapun strategi investasi saham, yang pertama yaitu strategi pasif. Strategi pasif ini terbagi menjadi dua yaitu strategi bell dan tahan dan index funds. Strategi bell dan tahan ini investor membeli saham dan melakukan penanaman sampai suatu saat tepat untuk melakukan aksi. Sedangkan index funds yaitu gabungan dari dana segar dan dana pensiun yang digunakan dalam pasar dan merupakan duplikat dari indeks dalam pasar. Strategi yang kedua yaitu strategi aktif. Strategi aktif ini terbagi menjadi dua yaitu pemilihan sekuritas dan rotasi sektor. Pemilihan sekuritas ini perlu melakukan seleksi saham untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang rotasi sektor ini diperlukan untuk mengurangi risiko yang akan terjadi dengan membandingkan bobot industri yang ada. Market timing merupakan pendapatan akibat dari variasi presentasi portofolio aset dalam modal saham tersebut. Selanjutnya yaitu pendekatan untuk analisis dan seleksi saham. Yang pertama yaitu teknik analisis. Teknik analisis ini merupakan metodologi fluktuasi harga saham untuk menilai saham secara individu maupun seluruh pasar. Yang kedua yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental ini gagasan di mana saham memiliki nilai intrinsik suatu saat yang merupakan fungsi variabel dalam suatu ekonomi. Kerangka kerja analisis fundamental. Yang pertama yaitu analisis ekonomi dan pasar.
Yang kedua yaitu analisis industri. Yang ketiga yaitu analisis perusahaan. Yang keempat yaitu the framework in perspective. Obligasi. Obligasi yaitu utang jangka panjang dalam kontrak surat di mana ada pihak yang mendapatkan bunga dan membayar kembali utang yang dilakukannya. Adapun aspek-aspek obligasi, yang pertama yaitu call provision, yang kedua yaitu senior security, yang ketiga yaitu konversi, yang terakhir yaitu inovasi. Adapun peran penting dalam pasar obligasi yaitu Jongbat, yaitu tipe dari obligasi memiliki tingkat resiko tinggi. Adapun alasan dalam membeli obligasi, investor prinsipnya menyukai dua hal: keuntungan tetap selama periode tertentu dan menyukai capital gains. Adapun strategi dalam obligasi, pertama yaitu strategi pasif. Strategi pasif ini merupakan tindakan tidak aktif dalam mencampuri perdagangan. Yang kedua yaitu imunisasi. Strategi hibrid yaitu strategi memproteksi resiko dengan membatalkan dua komponen, yaitu resiko harga di mana terjadi hubungan terbalik antara harga obligasi dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu strategi aktif. Strategi aktif ini berfungsi untuk merencanakan menghasilkan keuntungan tambahan melalui aktivitas perdagangan. Efisiensi pasar modal. Efisiensi pasar modal ini merupakan pasar di mana saham direfleksikan semua informasi yang terjadi secara tepat, rata-rata dan akurat. Nah, timbul pertanyaan, mengapa pasar modal dapat diharapkan untuk efisien? Pasar modal efisien ini terjadi jika ada yang mengikuti asumsi seperti laba maksimum yang rasional yang dihimpun oleh investor. Yang kedua yaitu informasi bebas biaya dan tersedia luas bagi pelaku pasar modal. Yang ketiga yaitu informasi yang terjadi bersifat random. Yang terakhir yaitu investor bereaksi secara cepat dan total terhadap informasi terbaru. Bentuk pasar modal efisien terbagi menjadi 3 hipotesis pasar modal efisien, yaitu pertama bentuk lemah, di mana harga merefleksikan harga dan volume data yang ada. Yang kedua yaitu bentuk semi. Bentuk semi ini maksudnya yaitu informasi yang diterbitkan untuk publik. Yang terakhir yaitu bentuk kuat, di mana semua informasi dipublikasikan dan bersifat privat. Dampak yang dapat dihasilkan dari adanya efisiensi. Yang pertama yaitu sulit perusahaan menjual sekuritas karena harganya terlalu mahal. Yang kedua yaitu tidak memungkinkan rekayasa terhadap laporan keuangan. Yang ketiga yaitu timing penerbit saham karena menyangkut dalam menerbitkan saham baru. Pasar modal Indonesia. Undang-undang pasar modal. Undang-undang pasar modal ini merupakan hukum yang kukuh dan komprehensif untuk menampung perkembangan pasar modal semakin kompleks dan rumit. Aspek-aspek yang diatur dalam undang-undang pasar modal. Yang pertama yaitu fungsi Badan Pengawas Pasar Modal. Fungsi Badan Pengawas Pasar Modal ini seperti BAPEPAM yang berfungsi untuk penyelidikan atas kejahatan di bidang pasar modal. Yang kedua yaitu Bursa Efek. Bursa Efek ini memiliki undang-undang baru yang berhubungan dengan bursa efek, yaitu menyediakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan perdagangan bursa efek secara efisien. Yang ketiga yaitu Lembaga Clearing Penjaminan atau LKP. Merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
Yang keempat yaitu transaksi efek yang dilarang, seperti pemalsuan, penipuan, memanipulasi pasar, informasi yang tidak benar dan menyesatkan dan sebagainya. Bapepam pasca Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Adapun Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1945, maka fungsi dari tugas Bapepam yaitu melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan sehari-hari yang bertujuan menciptakan kegiatan pasar modal yang wajar dan efisien. Dalam melaksanakan fungsinya, Bapepam mempunyai wewenang. Yang pertama yaitu memberi izin bursa efek dan sebagainya. Yang kedua yaitu memberi izin orang perseorangan bagi wakil penjamin. Yang ketiga yaitu memberikan persetujuan bagi bank kustodian. Yang keempat yaitu mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal. Yang kelima yaitu menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan untuk waktu komisaris atau direktur. Yang keenam yaitu penetapan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran. Yang ketujuh yaitu mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan. Yang kedelapan yaitu mewajibkan semua pihak menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi. Yang kesembilan yaitu mewajibkan semua pihak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi timbulnya dari iklan promosi yang dimaksud. Yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan terhadap setiap admin perusahaan publik yang mewajibkan pernyataan yang terdaftar kepada Bapepam. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.